Sedangkan dua anak mereka yang laki-laki bernama Puyuh Pengaduan. Jebol yang bungsu bernama Kamani. Puyuh dan Gawang sangat rajin menjalankan perintah agama serta patuh kepada kedua orang tuanya. Di samping itu, mereka mempunyai seorang anak, Datuk Payudua namanya. Beliau merupakan pemimpin adat di kampung Timbalau. Dengan bimbingan orang tua dan mama mereka, Puyuh dan Gawang menjadi anak yang baik dan disenangi orang kampung. Keluarga Pak Amin dan Mundo hidup dengan tenang dan bahagia. Tetapi kebahagiaan itu ketika sejenis penyakit aneh menimpa Amin dan Bunda Datuk. Badan mereka terasa lemah dan cepat menjadi kurus. Kini di tubuh mereka hanya tinggal kulit lalu tulang. Rambut mereka yang lunak hitam dan lebat kini rontok. Berbagai tabib telah didatangi, namun penyakit Pak Amin dan Mundo tak kunjung sembuh. Puyuh dan Gawang menghadapi cobaan itu dengan tabah. Keduanya terus mencari tabib serta rajin meminta lewat doa. Akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Saat tidur, keduanya bermimpi didatangi oleh seorang tua. Anak muda, penyakit yang diderita orang tua kalian hanya bisa disembuhkan dengan minum air perasan benang. Benang itu terdapat di sebuah pohon kayu putih di sebelah timur kampung ini. Tidak lama kemudian, Puyuh dan Gawang terbangun dari tidurnya. Dan ternyata mereka mengalami mimpi yang sama. Kita harus segera mencari obat itu agar ayah dan ibu cepat sembuh. Lalu mereka pergi ke rumah Datuk Haji untuk meminta izin. Assalamualaikum, Pak Datuk. Oh, Pak Datuk, kami izin pergi mencari obat untuk ibu dan ayah ya, Pak Datuk. Waalaikumsalam. Hah? Tak mungkin hanya kalian yang pergi. Mama akan ikut bersama kalian. Terima kasih, Pak Tua. Tapi kalau Mama ikut bersama kami, siapa yang akan merawat ayah dan ibu? Akhirnya, Datuk Haji mengizinkan Puyuh dan Gawang untuk pergi mencari obat. Mereka
tiga, dia melompat dan menutup semua. Dengan segala bukti, mereka pergi melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai mereka di sebuah telaga yang airnya sangat jernih. Sambil memandang ikan-ikan yang berenang berdiam di telaga tersebut, tercetuslah kata-kata dari si Duyung. Alangkah indahnya menjadi ikan di kolam ini. Lebih baik saya menjadi ikan daripada tidak bisa membantu orang tua. Berhati-hatilah berbicara, karena kita sedang berada di hutan yang asing. Aku sungguh akan menjadi ikan, asalkan ayah dan ibu cepat sembuh. Kalau Bapak menjadi ikan, saya berikutkan agar penyakit ayah dan ibu sembuh lebih cepat. Susah Duyung dan Kambang mengucapkan kayak tersebut, mobil dan lapu-lapu tidak membentang kehidupan. Dan hujan badai pun turun. Perlahan-lahan, sebuah keajaiban pun terjadi. Ya, bagaimana ini, Kak? Bagaimana ini, Kak? Kenapa begini denganku, Kak? Kenapa dengan kita menderita? Kenapa dengan kita menderita, Kak? Bagaimana ini, Kak? Sudah kan? Dia menengok mati dan bergantung. Merasakan ada perubahan tubuh mereka. Tidak lagi merasa sakit dan lemah. Namun di dalam hati mereka bertanya-tanya tentang keajaiban apa yang mereka alami. Akhirnya mereka teringat akan dua anaknya yang sudah pergi mencari kawan mereka. Keesokan sampai mereka di sebuah telaga yang airnya jernih. Panik mereka ketika mendengar suara orang yang menyapa. Ayah, ibu, kami di sini.
kita